Ya kan orang datang baik-baik, mau menyelesaikan masalah, ya kan mau berdamai, tapi ternyata dilakukan seperti itu. Dilakukan resepsi seperti itu, disebarluaskan pula kan. Kami dari kuasa hukum sudah menyarankan untuk segera buat laporan. Pak Dodi ini sebagai kuasa hukum donatur nih mendengar adanya berita tersebarnya percakapan antara FA dan PB gitu ya kan di situ cenderung seperti PB ini menyudutkan atau menjelekkan Novi. Itu gimana sih sebenarnya kronologis atau tanggapan dari? Oke, baik ya. Jadi terkait dengan beredarnya rekaman suara PB pada saat pertemuan di rumahnya FA, itu awalnya terjadi pada saat kita semua tim kuasa donatur ada pertemuan dengan pihak dari kuasa hukumnya Teh Novi. Terus kemudian itu juga dihadiri kalau nggak salah waktu itu ada Bang Firdaus juga. Itu pertemuan itu ada di Glems ya, Glems yang di Antasari. Nah, dalam pertemuan itu kita memang berbicara tentang situasi dan kondisi terkait perkembangan penanganan perkara donasi Agus ini. Nah, di sana memang bertepatan juga dengan baru bergabungnya AL dari pihak kuasa hukum Agus dengan FA. Nah, dalam momen itulah karena memang waktu itu ada hubungan yang baik antara PB dengan AL, kita sepakati akan ada komunikasi lah terkait dengan mensikapi hasil musyawarah kita di Kemensos. Nah, dicobalah oleh PB untuk bertemu dengan AL, yang selanjutnya bertemulah dengan FA. Artinya di sini bahwa setelah kami mendengar isi dari rekaman itu, itu udah kami duga itu adalah percakapan antara PB dengan FA di rumahnya FA. Jadi kita ya biasa-biasa aja. Ini adalah sebuah langkah strategis, ya kan, biasa itu di dalam dunia hukum, dalam melakukan strategi hukum, ya kan, bagaimana kita terus kemudian ingin membicarakan suatu upaya untuk melakukan perdamaian, otomatis dong kita harus mensamakan satu persepsi, ya kan. Nah, mungkin itu terjadi karena memang adanya persepsi yang berbeda awalnya, ya akhirnya mencari kesamaan persepsi itu. Agar apa? Agar target daripada tujuan kita melakukan perdamaian itu tercapai. Namun kan dari situ hasilnya juga tidak bisa berlanjut, ya kan. Nah, kita udah menduga akan dilakukan perekaman itu. Jadi nggak apa-apa, ikuti aja bagaimanapun komunikasinya, nggak ada masalah. Ya hasilnya ya kan semua tahu, ya seperti itulah sikap dan perilaku FA kepada lawan bicaranya. Ya saya nggak tahu, mungkin bukan cuma ke PB aja kan dia melakukan itu, ya banyak juga kan kepada yang lain. Ya mungkin itu sebuah kebiasaan buruk lah atau tabiat yang nggak bagus yang sering dilakukan Eva. Kira-kira begitu dari kronologisnya gitu ya. Nah, ini kan ada bukti chat yang di tanggal 8 Desember. Mungkin sebelum pertemuan ini valid, Pak? Oh iya, valid, betul itu. Memang kita ini sebelum PB meluncur ke sana kita terus komunikasi. Jadi nggak ada
di luar koordinasi kita. Yang pasti tujuan awal kita karena memang ada komunikasi, ada jalinan komunikasi akan kita bangun dalam rangka mewujudkan apa yang sudah disepakati di Kemensos ya, untuk melakukan perdamaian. Ya itulah upayanya. Dan nyatanya itu gagal, dan gagal pun kita semua tahu, oh ini nggak berhasil karena permintaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Jadi nggak ada yang apa namanya yang luar biasa lah dalam kasus itu ya, dalam kasus perkara itu. Justru yang kita tekankan di sini atas kejadian itu adalah perbuatan intersepsinya, bahwa apa yang dilakukan itu adalah tindak pidana. Ya, itu apa ya, menunjukkan bagaimana arogansinya seseorang dalam melakukan komunikasi dengan lawannya, ya kan? Dia berusaha untuk memegang kartu truf, sehingga dalam melakukan negosiasi bergening, nah itu dia nggak mau dikalahkan. Nah kalau lo nggak mau ikut aturan gua, ya gua akan sebarkan. Nah, itu ternyata kan ya, terbukti kan seperti itu, faktanya kan seperti itu akhirnya. Jadi memang di kita, oh enggak, kita tetap solid, kita semuanya baik-baik aja terkait dengan itu nggak ada masalah. Jadi dalam penanganan perkara donasi ini memang dibutuhkan strategi dan taktik yang jitu, ya kan, sehingga apa? Sehingga apabila ada upaya-upaya intelijen, kontra intelijen, ya itu kita udah biasa hal itu dalam dunia kepengacaraan. Jadi kan yang tersebar ini bukan cuma rekaman dari Bank PB ya, tapi ada juga dari Bank DS. Nah, kan kalau ke publik itu sudah klarifikasi ya, mungkin karena publik kan tidak mengetahui sebenarnya. Tapi kalau untuk ke Teknopi sendiri gitu, itu sebenarnya ada klarifikasi secara ya memang yang dibicarakan justru kan kapan sih momentum itu terjadi. Masyarakat kita ini bukan lagi masyarakat yang bodoh, yang gatek. Semua nih ngerti gitu loh. Konteksnya itu apa yang dibicarakan. Nah ini dalam upaya perdamaian itu kapan terjadinya? Bukan baru kemarin, ini udah lampau. Lampau itu kondisinya bagaimana? Ada apa di masa lampau kemarin? Nah jadi kalau itu baru munculnya sekarang, itu juga udah nggak efektif lah. Cara-cara seperti itu, cara-cara intersepsi seperti itu udah nggak efektif dilakukan sekarang. Dan nggak perlulah orang-orang sipil kayak kita ini melakukan hal-hal seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya netizen tahu sendirilah bagaimana orang itu perilakunya, sikapnya orang yang seperti itu tuh apa, dikatakan apa, ya silakan semuanya memberikan persepsinya masing-masing. Ya kan, orang datang baik-baik, mau menyelesaikan masalah, ya kan, mau berdamai, tapi ternyata dilakukan seperti itu, dilakukan persepsi seperti itu, disebarluaskan pula kan. Nah itulah, jadi itu yang harus digarisbawahi menurut saya ya, bukan pada konteks isi daripada rekaman suara itu. Nah, berarti intinya udah nggak perlu klarifikasi ya, karena kan dari Teknopi juga sudah mengetahui perbincangan itu sebelumnya. Udah, memang nggak ada klarifikasi, nggak ada apa-apa, udah biasa aja, ini something yang biasa aja, nggak ada persoalan apa-apa, nggak ada yang luar biasa dari kasus mencuatnya rekaman ini. Tapi ada unsur pidananya nggak bang kalau gitu bang? Kalau sebenarnya pasti ada. Kenapa? Itu adalah menurut Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 itu diatur dalam pasal 31 tentang intersepsi. Nah, jadi orang yang boleh melakukan intersepsi itu lembaga-lembaga negara tertentu yang kemudian dipergunakan dalam hal-hal tertentu juga. Jadi harus ada izin juga, nggak bisa sembarangan orang biasa ini melakukan intersepsi seperti itu. Nah ini akan dilakukan upaya hukum lebih lanjut terkait dengan perbuatan intersepsi ini. Biasanya ancamannya berapa tahun sih bang kalau gitu? Bocoran data pribadi itu bang? Kalau nggak salah 10 tahun ya, 6-10 tahun gitu. Ingat saya 10 tahun. 10 tahun itu ancaman sanksinya, ya maksimalnya. Jadi pengetahuan juga buat
masyarakat di luar sana ya jangan sekali-sekali melakukan intersepsi. Karena upaya-upaya seperti itu biasa dilakukan untuk apa? Untuk misalnya untuk pemerasan atau begini deh logika sederhananya saya kasih. Ada sepasang muda-mudi atau orang yang udah berumah tangga lah suami istri. Kemudian dalam pasangan itu melakukan satu perbuatan pribadi, perbuatan yang intim, ya kan? Sepakat untuk direkam. Ini sepakat ya, bukan yang nggak sepakat ya. Kalau yang terjadi beredar itu kan tidak sepakat. Karena yang satu bilang nggak mau direkam, tapi malah dilakukan perekaman itu. Ini sepakat aja nih kita lakukan perekaman. Nah terus kalau misalnya dalam perjalanan waktu mau pisah, mau putus, ya kan? Dia pegang rekaman itu jadi apa? Itu jadi dasar bergending. Gue nggak mau putusin, gue nggak mau dipisahin. Kalau nggak gue sebarin. Nah itu kan ini gimana nih? Ya silakan menilai sendirilah. Perbuatan apa tuh hal yang seperti itu? Berarti masuk 2 unsur pasal loh Bang, satu kebocoran data pribadi dan satu Oh iya, memang ada ini sedang kami kaji juga dalam undang-undang yang lain terkait dengan pelanggaran ini, terkait dengan tindak pidana ini. Berarti salah satu dengan adanya peristiwa ini sebagai contoh untuk gambar masyarakat luas ya? Ya, jadi dalam betul. Jadi masyarakat luas pelajari tentang intersepsi itu, ya. Jangan mau ada perekaman-perekaman seperti itu, karena itu akan merugikan salah satu pihak, gitu loh. Itu yang harus diambil pelajaran dari kasus ini. Terus kalau boleh tahu dari tim kuasa hukum donatur langkah kedepannya bakal kayak gimana, Pak? Jadi kita dari tim kuasa donatur tetap ya kita konsentrasi kita di awal ada perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, ada perkara pidana di Polda Metro Jaya yang masih terus berproses. Ya kan ya kita menunggu hal itu. Namun terkait dengan persoalan pribadi Bang Pablo terkait beredar rekaman ini, kami dari kuasa hukum sudah menyarankan untuk segera buat laporan. Dan ini sudah dipersiapkan untuk upaya hukum buat LP terkait dengan intersepsi itu. kapan Bang kira-kira itu Bang dilakukan? Minggu ini atau minggu depan? Ya mungkin setelah, karena kan ini udah tahun baru ya, jadi mungkin di minggu-minggu depan itu akan ada LP dari kami, dari Bang Pablo, entah ke Polda, entah ke Mabes, ya itu dalam kajian kita. Kita masih mempersiapkan hal-hal itu.